Jadi kita masuk nih ke duka yang pertama nih. Waduh, saya jadi deg-degan nih ngomongin dukanya. Halo cuy, balik lagi sama saya Irfan. Di kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang suka duka pakai itel P55 ini yang udah saya pakai kurang lebih 2 mingguan. Ya, bisa dikatakan di video ini full ngebahas kelebihan dan kekurangan si itel P55 ini, tapi menurut pemakaian saya pribadi. Nah, jadi buat kamu nih yang mau beli smartphone ini, bisa jadi pertimbangan setelah nonton video ini sampai habis. Yuk kita langsung aja ke suka yang pertama pakai itel P55 ini. Buat yang nanya, bang kok nggak ngebahas spek lengkapnya? Udah saya bahas di video sebelumnya cuy, malah udah saya bongkar nih HP ya untuk ngecek build quality komponen-komponennya. Nah, kamu pasti belum subscribe kan? Makanya di subscribe biar nggak ketinggalan info. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Ya udah kita lanjut aja. Jadi suka yang pertama ada di sektor harganya ya. Smartphone ini di launching di harga Rp1.599.000, termasuk murah banget ya jika disandingkan dengan spesifikasi yang dikasih sama HP yang satu ini. Bisa saya katakan HP ini masuk salah satu rekomendasi HP entry level dari saya. Terus suka yang kedua ada di sektor chipset atau SoC-nya. Gimana enggak ya, HP ini menggunakan chipset yang bisa dikatakan cukup gahar lah. Malah bisa saya katakan ini HP paling nggak masuk di akal di harga 1,5 jutaan. Yap, chipset yang saya maksud adalah MediaTek Dimensity 6080. Padahal saudara dari brand itel ini sendiri ngeluarin HP ya, yaitu Tecno di HP Pova 5 Pro di harga 2.900.000-an. Dengan kata lain, HP ini bisa dibilang HP paling powerful di harga 1 jutaan cuy. Untuk ngejalanin aplikasi berat bukan masalah lagi, apalagi untuk main game seperti Mobile Legends ataupun Genshin Impact yang bisa dikatakan itu salah satu game yang cukup berat. HP ini lancar-lancar aja ngejalanin game kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini rekomendasi HP 1 jutaan buat ngegame lah kalau saya bilang. Next kita masuk ke suka yang ketiga ada di sektor layar HP ini. Yap, saya suka di layar HP ini walaupun bukan keseluruhannya ya cuy. Ada beberapa hal di sektor layar yang saya nggak suka dan nanti saya masukkan ke sesi dukanya. Jadi yang saya suka di layarnya ada di segi refresh rate yang udah 90 Hz yang ngebuat HP ini smooth banget layarnya cuy. Seperti scroll sosmed jadi smooth lah dipandang, nggak patah-patah. Terus refresh rate ini juga berpengaruh loh untuk main game. Nah, makin cocok kan HP ini kita masukin ke rekomendasi HP sejutaan untuk gaming. Tapi ya emang saya masih nggak habis pikir nih sama pihak itel kok bisa ya ngasih harga HP ini 1 juta gitu. Buset. Terus nih di suka yang keempat ada di desain dan build quality-nya. Untuk desainnya sendiri saya respect lah sama pihak itel karena udah nggak niru brand buah-buahan yang pakai boba lagi cuy. Jadi kesannya itel ini punya karakteristik sendiri lah. Selain desainnya yang cukup cakep ya, menurut saya build quality-nya juga lumayan bagus. Soalnya kemarin udah kita bongkar nih HP ya. Buat yang belum nonton videonya langsung aja cek di channel gadget ini cuy. Makanya di subscribe biar nggak ketinggalan info lagi. Ya udah kita lanjut. Build quality-nya untuk HP sejutaan ini bisa dikatakan cukup baik, dari mulai cooling sistemnya yang memadai dan ada komponennya yang juga cukup rapi ya, nggak asal-asalan. Kayaknya tahun depan ini brand bakalan besar sih di Indonesia menurut saya. Kalau itel berani kasih kualitas dan harga kayak gini terus-terusan gitu. Ya udah nih kita masuk ke suka yang keberapa ya? Suka yang kelima nih, saya sampai lupa. Jadi di suka yang kelima nih saya suka banget di bagian RAM dan ROM atau internal storage-nya. Smartphone yang satu ini menggunakan RAM 6GB LPDDR4 yang ngebuat kamu bisa multitasking aplikasi cukup banyak. Ya walaupun di HP sejutaan lain ada yang sudah menggunakan RAM 8GB, tapi menurut saya ya dengan chipset yang cukup ngebut itu ya, Dimensity 6080, RAM 6GB aja udah lebih dari cukup nih menurut saya. Saya pribadi sih mending pakai HP dengan RAM 6GB tapi chipsetnya ngebut daripada pakai HP yang RAM-nya 8GB tapi chipsetnya kentang cuy. Bener nggak sih? Terus nggak cuma RAM aja sih cuy, di HP ini juga udah menggunakan internal storage memory yang 128GB berjenis UFS, jadi udah nggak eMMC lagi. Udah dikasih chipset ngebut, RAM lumayan besar, ini ditambah lagi internal storage-nya udah UFS. Nggak habis pikir ya dibuat itel, apa nggak gajian kali ya karyawan-karyawan itel ini ya? Apa ada untungnya gitu?
Ya udah nih, kita masuk ke suka yang keenam. Ini suka yang keenam ada di sektor kameranya. Sebelum HP ini launching, saya sempat mikir nih, pihak itel gembor-gemborin tuh promosi-promosiin habis-habisan di sektor chipsetnya yang katanya ngebut banget. Jadi saya mikirnya pasti banyak fitur yang dipangkas. Malah mikir nih, mungkin pakai kamera yang apa adanya kali ya, kamera abal-abal. Tapi kenyataannya enggak cuy, jadi HP ini menggunakan dual kamera ya di bagian belakangnya, dengan kamera utama yang resolusinya 50 megapiksel. Terus yang satu lagi ya kamera gimmick biasa. Hasilnya juga cukup cakep, natural, malah terkesan lebih tajam dibandingkan HP sejutaan lainnya. Mungkin karena menggunakan chipset 5G. Ya jadi ngeproses hasil fotonya jadi lebih maksimal gitu. Terus di kamera selfie-nya juga HP ini menggunakan resolusi 8 megapiksel. Dan hasilnya ya oke lah, untuk HP 1 jutaan saya acungin jempol gitu cuy. Dan gak cuma hasil kameranya aja nih, hasil videonya juga cukup tajam dengan resolusi 2K 30 fps. HP sejutaan dapat resolusi 2K ya. Saya cuman bengong aja sih gitu. Dan ini kita masuk nih ke suka yang ketujuh atau suka yang terakhir. Ada di slot SIM card dan portnya yang cukup lengkap. Jadi HP ini menggunakan triple slot SIM tray. Jadi kamu yang kurang nih sama internal storage 128 GB nya bisa tambah pakai SD card tambahan cuy, tanpa ngorbanin dual SIM-nya. Jadi bisa dual SIM plus SD card lagi cuy, kece nggak? Terus port di HP ini juga cukup lengkap ya, seperti port charger yang udah Type C. Jadi kesannya bukan HP jadul lah ya. Kalau lu punya temen nih punya iPhone 15 Pro Max ya, bisa lah tukaran charger, nggak malu-malu lagi buat nanya, bro pinjem charger dong. Nggak cuman port Type C aja, di HP ini juga ada port jack audionya cuy, buat handset atau speaker eksternal. Nah jadi tadi itu suka-suka atau kelebihannya di HP ini menurut saya pribadi. Next kita masuk nih ke sesi dukanya atau sesi nggak enak-enaknya pakai HP ini. Sebelumnya saya lanjut, saya mau disclaimer dulu ya, karena sesi duka ini rada sensitif, takutnya ntar dibully nih sama fansnya itel. Ini duka menurut saya pribadi ya, sesuai sama feeling dan pemakaian saya di HP ini. Kalau kamu nggak suka atau ada kritik, kamu bisa aja tulis di kolom komentar cuy. Ya bisa buat tambahan sharing-sharing dan referensi untuk teman-teman yang baru mau beli HP itel P55 ini. Jadi kita masuk nih ke duka yang pertama nih. Waduh, saya jadi deg-degan nih ngomongin dukanya. Duka yang pertama nih ada di sektor layar di bagian brightness-nya. Ini nggak tahu kenapa pihak itel ngasih kecerahan maksimum di HP ini cuma 350 nits aja. Sedangkan di seri itel sebelumnya tuh ya ada itel A70 yang kecerahan maksimumnya di 500 nits aja. Lumayan cukup gelap kalau dipakai di outdoor. Ini gimana ya? 350 nits gitu cuy. Tapi menurut saya oke lah ya dengan kekurangan yang satu ini, karena emang spek yang dikasih udah apa ya, udah killer gitu cuy. SoC-nya kenceng, RAM-nya badai 6 GB, internal storage-nya udah UFS. Ya intinya buat kekurangan yang satu ini bisa dimaklumin lah ya. Tapi intinya buat abang ojek online dan kurir paket nih, nggak cocok kayaknya lu beli HP ini cuy. Ntar di jalan ya kan matanya gini-gini pula karena layarnya terlalu gelap. Aduh gawat juga. Terus kita masuk nih ke duka yang kedua, ada di bagian speakernya. Jadi menurut saya di bagian speaker ini suaranya cukup sempreng lah ya. Untuk kekurangan yang satu ini mungkin di sebagian orang nggak terlalu mengganggu, tapi untuk saya pribadi nih ya yang suka dengerin musik dan nonton film, fitur ini cukup sering saya gunakan. Saran saya sih buat ngakalinnya pakai TWS atau speaker eksternal cuy dari Bluetooth. Tapi buat kamu yang mau versi low budget bisa juga kok pakai handset kabel. Karena HP ini udah menyediakan jack audio ya untuk headset kabel di bagian bawahnya. Nah jadi udah selesai nih, saya ceritain suka duka pakai itel P55 ini. Untuk kekurangan dari segi sensor dan fitur seperti belum support NFC ya saya maklumin lah ya. Karena emang spek yang dikasih HP ini udah lumayan banget menurut saya, jadi nggak bisa kritik lebih dalam lagi. Dikasih spek kayak gini aja saya udah syukur banget gitu ya. Terus untuk kamu nih yang suka komen kayak gini, balah bang HP murah kok dinyinyirin. Sebenarnya saya buat video suka duka ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baru mau beli HP itel P55 ini biar nggak salah beli HP gitu cuy. Contohnya ya kayak abang ojek online atau kurir paket gitu yang kerjanya tuh di luar ruangan, sering lihat-lihat maps gitu ya di jalan. Kan kasihan gitu abangnya beli HP ini jadi nggak worth it untuk abangnya pakai sehari-hari. Ya walaupun menurut kamu nih HP harganya murah, kan nggak semua orang ya cuy ekonominya sama gitu. Ya intinya saya buat video ini biar teman-teman lainnya lebih on point lah untuk dapat HP yang dibutuhin. Terus nih kesimpulannya menurut saya HP ini overall oke banget.
Minusnya ya paling nggak cocok buat yang kerja di luar ruangan aja ya, itu aja sih. Ya udah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat kamu yang suka sama videonya bisa bantu like video ini, dan yang nggak suka langsung aja klik tombol dislike, nggak apa-apa kok. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Saya doakan murah rezeki dan sehat selalu. Bye bye, sampai jumpa di next video.